Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap benar. Soalnya udah kecium wanginya ini. Tahu wangi apa ini? Kayaknya wangi yang dipanggang-panggang kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi aliman wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kurama yang saya hormati, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus Sohibul Ghaib Bapak Ustadz Bos Asep, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki yang berkah, usia yang berkah, dan mudah-mudahan ditambah-tambah putra-putrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Akang Kiai Haji Jumroni yang daripada Rincang, mudah-mudahan kita doakan bersama diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan dijadikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Abah Kiai Ahmad, kesepuhan guru kita Ustadz Wini, kita doakan bersama mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, usia yang berkah, rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya dijadikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Al-Ghibari, Al-Mukarram Bapak Ustadz Samin, para Ustadz yang lainnya, Ustadz Amin, mohon maaf para kiai, para asatidz yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim. Jamaah Majelis Ta'lim budi luhur yang saya hormati, dan mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini kita bisa menghadiri acara rutinitas setiap sebulan sekali di Majelis Ta'lim Budi Luhur Bos Asep. Mudah-mudahan ini dijadikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sohibul bednya, jamaahnya, dan kita jangan putus-putus kita mendoakan guru kita, mudah-mudahan ditambah-tambah kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat masalah semoga terlimpah dan tercurahkan dari junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Para jamaah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi mau kelima baru 5 menit, sekarang 5 menit lagi. Alhamdulillah. Pertama saya kurang sehat. Mohon doanya. Mudah-mudahan diberikan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Ta'lim Budi Luhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita doa kita di ACC. Pengen kita berkah ilmu. Pengen kita manfaat ilmu. Pengen kita berkah ilmu. Jawabannya hoyo. Jawabannya pengen. Kalau kita pengen doa kita di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah, tidak ada lain kita ngikutin di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul husna. Sebagian daripada mengagungkan ilmu, kita harus mengagungkan guru, terutama guru Syekhul Bait di sini. Al-Mukarram Bapak Ustadz Wini, Al-Mukarram dari Padarinca, Al-Mukarram dari Jembatan Besi. Alhamdulillah, kita agungkan, kita hormati. Kalau kita pengen dimanfaatkan ilmu kita, kalau kita pengen diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi, kalau kita ingin di ACC, doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus punya etika, kita harus punya adab, kita harus punya sopan santun, baik etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun etika kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, yang dinamakan orang tua adalah ada 3. Pertama orang tua kandung, yang kedua orang tua istri, namanya mitoha. Kadang kan kita kebalik, orang tua sendiri cium tangan, orang tua istri begini aja salaman. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal itu sama cara menghormatinya, cara mengagungkannya. Yang ketiga orang tua itu adalah guru. Insya Allah kalau kita punya etika kepada Allah, punya etika kepada orang tua kandung, punya etika kepada orang tua mertua kita, orang tua istri, dan punya etika terhadap guru kita, insya Allah apapun yang kita harapkan, apapun yang kita hajatkan, insya Allah akan dipercepat di ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita sama guru dibeda-bedain. Loh, itu mah guru sekolah saya, mantan guru, naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sama, baik itu guru sekolah maupun guru tetap masalah takdiman, masalah watakriman, masalah penghormatan, pengagungan sama aja. Baik itu guru ngaji maupun guru sekolah. Kalau mau ditambah ya guru ngaji. Kalau kita ingin ditambah penghormatan guru ngaji, sebab beda guru ngaji. Mohon maaf, lahiriahnya, tenaganya, hartanya, pemikirannya, ilmunya dicurahkan untuk santrinya, dicurahkan untuk muridnya. Dan tiap malam guru ngaji, guru kita selalu mendoakan untuk kita, mudah-mudahan para santri, para guru kita dijadikan orang-orang yang soleh, dijadikan penerus para alimil ulama, guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan bosan-bosan,
jangan meninggalkan masalah doa kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam bab fikih, kalau kita tidak mendoakan orang tua, maka itu termasuk terkena hukum makruh. Di salah satu kitab, anak terhadap orang tua itu ada 4. Pertama, man barro liwalidaihima ingda hayatihima wa barro ba'da wafatihima bahwa waladun sholih. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, ketika orang tua masih ada, kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan setelah wafatnya orang tua, setelah meninggalnya orang tua, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz kita berbakti kepada orang tua, padahal orang tua kita sudah tiada, padahal orang tua kita sudah meninggal dunia? Jangan putus-putus kita mendoakan orang tua kita, baik dalam malam Jumatan, baik dalam setiap ba'da sholat 5 waktu, setiap sholat sunnah, dan setiap haul, tepung tahun, dan lain-lain sebagainya. Kita jangan putus-putus mendoakan orang tua, insya Allah. Kalau anak berbakti ketika orang tua masih hidup, berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah tiada, maka anak ini disebut bahwa waladun sholih, termasuk anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita masih ada, tapi ketika orang tua sudah wafat tidak berbakti, maka anak tersebut disebut bahwa akun, anak yang durhaka di hadapan orang tua, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam dunianya berbakti kepada kedua orang tua, di alam dunianya selalu apa yang diingin orang tua dikasih. Orang tua butuh makan dikasih makan, orang tua butuh minum dikasih minum, orang tua sakit dibawa ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Tapi ketika orang tua setelah wafat, orang tua tidak ada, dia tidak mau mendoakan orang tua, maka anak tersebut disebut bahwa waladun akun, anak yang durhaka di hadapan orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua masih ada, tapi setelah wafat orang tua ia berbakti, ia selalu mendoakan, ia selalu beramal soleh untuk orang tuanya, maka anak tersebut disebut bahwa waladun barun, anak yang berbakti terhadap orang tua. Amin ya rabbal. Ketika orang tua kita masih hidup, ia tidak berbakti, ia tidak ngasih makan, ia tidak kasih minum. Tapi setelah wafatnya orang tua, timbul penyesalan, ia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa kepada orang tuanya, selalu mendoakan kepada orang tuanya, bahkan bukan hanya sebatas doa saja, tapi beliau selalu melaksanakan sholat hadiah buat ibu bapaknya. Amin ya rabbal. Ada di daerah Bogor, kalau tidak salah Luwiliang, kalau namanya saya lupa lagi. Itu ulama, seorang kiai, dari semenjak orang tuanya meninggal, orang tuanya kiai juga, sampai saat ini, sampai detik ini belum putus melaksanakan sholat hadiah buat orang tuanya. Alhamdulillah. Siap, kita siap, insya sholat hadiah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat terakhir, pas man aqqa liwalidaihima
inda hayatihima wa aqo ba'da wafatihima. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tua masih hidup, dan tidak berbakti pula ketika orang tua setelah meninggal, maka anak tersebut disebut bahwa waladun tholih. Anak tersebut disebut anak yang disesalkan oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh umat Nabi Adam, oleh seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ketika orang tua kita masih hidup, tidak mau membantu orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Setelah wafat pun tidak mau mendoakan orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Anak tersebut disebut bahwa waladun tholih, anak yang disesalkan oleh seluruh hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa ilmu-ilmu lewat guru kita yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasilahnya oleh guru kita, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima